Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Paskanur Paujan. NPM saya 18520360, kelas 14B reguler sore. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok cedera dalam olahraga. Di sini saya berkelompokkan Muhammad Paska, Muhammad Iqbal, Muhtiar Jani, Muhammad Sidki, dan Muhammad Misbah. Namun mohon maaf sebelumnya, di sini yang hadir untuk presentasi cuma ada 3 orang, dikarenakan Muhammad Sidki tidak mengikuti karena kan beliau sedang sakit. Terima kasih. Untuk materi pertama yaitu adalah sport endurance, yaitu cedera olahraga. Yang dimaksud dengan sport endurance, cedera olahraga, ialah segala macam cedera yang timbul baik pada waktu latihan maupun pertandingan berolahraga, ataupun dengan demikian pengetahuan tentang cedera olahraga berguna untuk mempelajari cara terjadinya cedera olahraga. Tentang cedera olahraga berguna untuk mempelajari cara terjadinya cedera olahraga. Mengobati, menolong, menanggulangi, kuratif, serta tindakan preventif pencegahan. Di dalam ilmu kesehatan ini diutamakan tindakan preventif pencegahan daripada tindakan kuratif mengobati, karena satu, mencegah biaya yang lebih ringan daripada mengobati. Jika tindakan pengobatan tidak sempurna akan dapat menimbulkan cacat atau invalid. Selama sakit mengurangi daya produktivitas. Dengan mengetahui ilmu cedera olahraga, pelatih atau guru olahraga selain dapat menangani para anak didikannya yang cedera, juga dapat mencegah kemungkinan timbulnya cedera. B. Sebab terjadinya cedera. 1. Eksternal violence, sebab yang berasal dari luar. Eksternal violence adalah cedera yang terjadi karena pengaruh atau sebab yang berasal dari luar, misalnya karena body contact sport, sepak bola, tinju, karate, dan lain-lain. B. Karena alat-alat olahraga, stick, hoki, bola, raket, dan lain-lain. C. Karena keadaan sekitarnya dengan menyebabkan terjadinya cedera, misalnya keadaan lapangan yang tidak memenuhi persyaratan, balap mobil, motor, lapangan bola, dan berlubang-lubang, dan sebagainya. Luka atau cedera yang timbul biasa berupa luka lecet, robekan kulit, robekan otot-otot, tendo atau memar, fraktur dalam sampai fatal. 2. Internal violence, sebab yang berasal dari dalam. Cedera ini terjadi karena koordinasi otot dan sendi yang kurang sempurna sehingga menimbulkan gerakan-gerakan yang salah, sehingga menimbulkan cedera. Ukuran tungkai atau kaki yang tidak sama panjangnya, kekuatan otot yang bersifat antagonistik, tidak seimbang dengan sebagai hal. Ini biasa terjadi juga karena kurangnya pemanasan, kurang konsentrasi, ataupun atlet dalam keadaan fisik dan mental yang lemah. Macamnya cedera dapat berupa robekannya otot, tendo, atau ligamen. C. Gejala cedera ligamen lutut anterior. Penderita cedera ligamen lutut anterior biasanya akan mendengar suara seperti pop saat ligamen robek. Selain itu, ada beberapa gejala umum yang disarankan saat mengalami cedera ligamen lutut anterior antara lain nyeri parah pada lutut, lutut sulit digerakkan dan diregangkan, lutut terasa tidak stabil, kesulitan berjalan, lutut membengkak cepat dalam 24 jam. Untuk yang D, penyebabnya cedera ligamen lutut anterior. Ligamen lutut anterior adalah ligamen yang kebersilangan di tengah lutut. Ligamen lutut anterior berfungsi untuk menghubungkan tulang paha bagian bawah dengan tulang kering. Ligamen ini akan menjaga stabilitas lutut. Cedera ligamen lutut anterior sering terjadi saat seseorang melakukan gerakan olahraga yang menimbulkan tekanan pada lutut. Gerakan-gerakan yang beresiko menimbulkan ACL antara lain bergerak dengan cepat lalu berhenti tiba-tiba, mengubah arah gerak kaki lutut secara mendadak,
mengubah posisi dari diam ke posisi melompat atau berputar secara mendadak, meregangkan lutut yang terlalu berlebihan, melakukan lompatan dan mendarat dengan posisi kaki yang tidak pas, mendapatkan tabrakan atau benturan di area lutut, misalnya mendapatkan tackle saat bermain sepak bola. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Diagnosis cedera ligamen lutut anterior. Cedera ligamen lutut anterior bisa ditangani oleh dokter spesialis kedokteran olahraga. Dokter akan menanyakan gejala dan keluhannya yang dialami pasien, termasuk riwayat gerak, olahraga, dan aktivitas sebelumnya. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan fisik di area tungkai dan lutut. Beberapa pemeriksaan yang akan dilakukan meliputi melihat dan membandingkan lutut yang normal dan bermasalah, serta menilai room atau kemampuan rentang gerakan yang mampu dilakukan oleh pasien. Untuk memastikan diagnosis, kedokteran akan dilakukan pemeriksaan penunjang berikut, yaitu 1. Foto ronsen untuk memeriksa adanya retak atau patah tulang pada area lutut, MRI untuk melihat tulang dan jaringan lunak yang bermasalah, arthroscopy untuk memeriksa sendi dan kerusakan yang terjadi dengan alat khusus yang memiliki lensa. Pencegahan cedera ligamen lutut anterior. Cedera ligamen lutut anterior sulit dicegah, namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya cedera lutut ligamen, yaitu 1. Lakukan olahraga untuk menguatkan otot kaki dan otot lutut secara rutin guna mencegah keseimbangan kekuatan otot kaki. Lakukan olahraga memperkuat bagian pinggul, panggul, dan perut bagian bawah secara rutin. Lakukan latihan untuk menentukan posisi kaki saat mendarat setelah melompat. Guna alas kaki dan bila perlu pelindung atau padding yang pas saat berolahraga. Selalu melakukan pemanasan sebelum olahraga. Lakukan perubahan intensitas olahraga secara perlahan dan bertahap. Jangan tiba-tiba mengubah olahraga menjadi lebih intens. Lutut dapat mengalami cedera dari berbagai struktur yang ada pada lutut seperti sprain, cedera ligamen, strain, cedera otot, bursitis, peradangan pada bursa yaitu pelumas dan bantalan di bawah otot yang mengurangi efek gesekan otot tulang. Dislokasi dalam hal ini pergeseran tulang tempurung lutut, fraktur, retak atau patah tulang, robekan meniskus atau robekan pada meniskus yang merupakan bantalan antar tulang paha dan tulang kering. Gejala cedera pada lutut. 1. Nyeri lutut baik dengan riwayat trauma pada lutut atau tanpa trauma, perlahan atau mendadak. Nyeri meningkat apabila lutut digerakkan dan membaik jika lutut diistirahatkan. 2. Nyeri dirasakan apabila Anda menekan dengan ringan area lutut. 3. Perubahan bentuk pada lutut, misalkan tanpa lebih bengkok, terutama pasca trauma. 4. Tanda-tanda infeksi lutut seperti bengkak, kemerahan, dan terasa hangat. 5. Terlihat adanya memar
dan bengkak di area lutut. 6. Kelemahan lutut. Lutut seperti tidak stabil dan tidak dapat menjaga tubuh dengan baik. 7. Kesulitan meluruskan kaki. Kaki akan sulit diluruskan maksimal apabila terdapat pembekakan lutut yang cukup signifikan. 8. Lutut terasa kaku seperti mengunci. 9. Kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, misalkan berdiri, berlutut, jongkok, naik turun tangga.